Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di pertemuan pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini untuk pertemuan pertama yaitu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, berbicara tentang keberagaman masyarakat Indonesia, ini kita akan berbicara tentang banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman tersebut ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana keberagaman itu merupakan hukum alam yang memang sudah berlaku. Kalau kita lihat, tentunya selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Konsep alam pun seperti itu. Itu namanya adalah keberagaman atau multi. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Ini faktor yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Nah, berbicara tentang letak geografis Indonesia, Indonesia ini diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Samudra Indonesia, ya, Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Kalau dulu itu namanya Samudra Hindia Belanda. Samudra Indonesia sebelah selatannya, kemudian utaranya juga Samudra Pasifik. Kemudian benua. Di sebelah selatannya juga ada benua Australia dan di sebelah utaranya adalah benua Asia. Nah, ini memungkinkan terjadinya proses komunikasi dari luar menuju Indonesia. Banyaknya pengunjung dari luar, seperti dari Eropa. Dulu dari Eropa banyak yang berkunjung ke Indonesia yang mencari rempah-rempah, karena semakin tahu bahwasannya Indonesia kaya akan alam, ya, sumber daya alam. Akhirnya yang tadinya mencari sumber rempah-rempah, jualan, akhirnya dijajahlah Indonesia karena kaya akan sumber daya alam. Kemudian, nah, jadi dengan letak strategis ini sumber lalu lintas baik laut, ya, darat, udara ini menjadi titik fokus Indonesia ini, menjadi sentral, hingga berdatangan dari Eropa, dari Afrika, dari Arab, dari India dan semuanya berkomunikasi sehingga akan mempengaruhi karakteristik itu sendiri, karakteristik bangsa Indonesia waktu itu, ya. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Faktor yang kedua, karena negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu artinya dari ujung Aceh, Pulau W sampai ke Merauke, Papua sana. Nah, pulau terbesar di Indonesia mulai dari Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku, kemudian Papua, dan banyak lagi pulau-pulau kecil lainnya yang jumlahnya ini sampai ribuan. Ini kurang lebih 17.000 pulau. Ini luar biasa banyaknya, 17.000 pulau, baik pulau-pulau yang memang berbatasan langsung, pulau terpencil yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Nah, ini apakah pengaruhnya ada? Ada. Karena kenapa? Setiap pulau yang didiami oleh sekelompok masyarakat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik bahasa,
agama, ya, kemudian budaya dan tradisi-tradisi lainnya. Ini akan membedakan. Kemudian dengan kondisi kepulauan ini tentunya antara wilayah pantai dengan pegunungan juga akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya adalah perbedaan kondisi alam. Tadi sudah disinggung, kondisi alam juga berpengaruh. Masyarakat yang berada di pegunungan dengan yang berada di daerah pantai ini akan berbeda. Ya, orang yang dari pegunungan dengan pantai, yang di sawah ya pesawahan, kemudian ada gunung, ya. Pegunungan dengan gunung memang berbeda. Di Papua itu Papua itu sebetulnya banyak sekali gunung-gunung, ya, bukit-bukit yang memisahkan suku-suku yang ada di situ. Kita tahu di Papua itu sebetulnya ada suku Asmat sama suku Dani yang paling terkenal. Tetapi menurut penelitian von Vollenhoven, di situ sebetulnya ada banyak bahasa. Setiap gunung yang di Papua itu memiliki bahasa yang punya ciri khas masing-masing. Ya. Sebetulnya sama seperti di kita, tidak jauh berbeda. Misalkan kita suku Sunda di Banten, walaupun memang bahasanya seperti itu sama, tetapi ada logat ataupun ciri khas yang berbeda. Tetapi kalau di Papua itu memang berbeda, sehingga banyak antar suku itu terjadi konflik itu karena memang terjadi salah paham dalam bahasa, miskomunikasi. Nah, ini yang membedakan faktor ya perbedaan kondisi alam, ya, dimana seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut. Nah, ini mengakibatkan perbedaan karakteristik masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, ya, kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh di daerah-daerah tertentu. Bahkan Indonesia ini, di Indonesia ada sebuah nyanyian, tongkat kayu itu jadi tanaman. Artinya misalkan begini, ada pohon bekas ubi, ya, singkong, kita lemparkan saja tampak kita ini, dia dengan sendirinya tumbuh, ya. Kemudian bekas sayur kangkung, kita lempar bekasnya ke pinggir rumah, tiba-tiba dapat 1 bulan itu kangkung sudah bermekaran. Padahal tanpa sadar dia menanam kangkung tersebut, ya, sayuran kangkung tersebut. Makanya ada sebuah nyanyian, tongkat kayu bisa jadi tanaman. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan transportasi dan komunikasi. Keadaan transportasi dan komunikasi ini juga berpengaruh, ya. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Nah, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, tentunya kita tahu sarana transportasi itu ada banyak, ya. Ada roda 2, ada roda 3, ada roda 4, ya, ada kereta api, ya. Kemudian ada delman, ya, pakai hewan gitu kan, pakai kuda, ya, mengangkut barang. Karena dulu sebelum ada mobil dan sebagainya, dulu alat transportasi itu menggunakan hewan, sapi, ya, gerobak gitu kan. Nah, itu kok bisa berpengaruh? Karena memang mobilitas transportasi itu akan mempengaruhi. Kalau satu wilayah yang memang tidak ada transportasinya, maka karakteristiknya itu akan berbeda dengan sebuah wilayah yang memang bisa dikunjungi oleh kendaraan ataupun alat transportasi tersebut. Karena kenapa? Akan ada sebuah komunikasi, ya, antara misalkan wilayah Gembrong, ya, ini Laban misalkan.
karena ada jalan mobil berarti nanti ada yang masuk dari wilayah luar, sehingga dari wilayah tersebut akan berkomunikasi, berdagang terus. Nah itu akan mempengaruhi. Kalau misalkan ada orang bule ke sini, misalkan ini menjadi wilayah wisata datang, maka akan terbiasa dengan bahasa Inggris. Akan ditanya what is your name, where do you like, dan sebagainya. Nah sehingga akan berpengaruh. Seperti di Bali. Di Bali anak SD banyak yang pintar-pintar bahasa Inggrisnya kan sudah terbiasa dan dibiasakan harus bisa bahasa Inggris. Kalau ditanya ke bule, ya kalau ditanya sama orang luar, ya tidak diam saja, tapi bisa jawab. Nah, itu. Kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang terbuka, tidak tertutup. Silakan yang datang dari mana saja, ramah terhadap tamu pendatang, ya. Sehingga ini akan berpengaruh, ya, terhadap perkembangan karakteristik. Baik dari Eropa datang ke Indonesia, silakan, fine-fine saja kita mah, ya. Kenapa? Bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang memang terbuka dan ramah, ya, tidak pernah sombong, ya, terbuka terhadap perubahan sepanjang itu perubahan positif, bukan yang negatif. Westernisasi nggak boleh, itu perubahan arus yang memang kita harus tolak. Mulai dari segi pakaian dengan gaya feminim minim, ya, maksudnya pakaian yang memang tidak pantas dengan karakter ciri budaya bangsa Indonesia, pakai rok pendek, ya, kemudian dan sebagainya yang memang serba terbuka, ya. Kultur kita itu adalah, ya, menjaga sopan santun, budaya malu, ya, budaya malu yang kita kembangkan. Nah ini tentunya salah satu bentuk penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Silakan apa saja yang masuk dari luar sepanjang itu positif kita ambil, tidak pernah kita tolak, ya. Oke, itu saja penyampaian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.